Di sebuah desa yang terletak di tepi hutan lebat, berdirilah sebuah rumah besar yang megah namun kini telah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal dengan nama Rumah Ashara. Diambil dari nama keluarga kaya yang dulu menghuni tempat tersebut. Meski rumah itu kini tampak suram dan terlupakan, kisah tentang sebuah kamar yang tak pernah dibuka masih menjadi topik hangat di antara penduduk desa. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Ashara hidup bahagia di rumah tersebut. Namun, kebahagiaan itu sirna saat anak sulung mereka, Lila, meninggal secara tragis pada malam yang kelam. Kematian Lila tidak pernah dijelaskan dengan tuntas. Sejak malam itu, orang tua Lila, Tuan dan Nyonya Ashara, menutup kamar anak mereka dan tidak pernah membukanya lagi. Tak lama kemudian, mereka juga menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah itu dalam kesunyian yang penuh misteri. Suatu hari, seorang penulis bernama Raffi datang ke desa itu. Dia mendengar cerita tentang rumah Ashara dan kamar yang tak pernah dibuka, dan merasa sangat tertarik untuk menulis tentangnya. Raffi adalah seorang skeptis yang tidak percaya pada hal-hal gaib. Baginya, setiap kisah menyeramkan pasti memiliki penjelasan logis. Dengan semangat ingin membuktikan kebenaran, dia memutuskan untuk menginap di rumah itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raffi tiba di rumah Ashara pada sore hari. Rumah itu tampak sangat besar dan menakutkan, dengan jendela-jendela besar yang gelap dan pintu depan yang sudah mulai rusak. Begitu masuk, dia disambut dengan suasana dingin dan sunyi. Debu tebal menutupi hampir semua permukaan, dan sarang laba-laba menghiasi sudut-sudut ruangan. Meskipun demikian, Raffi merasa lebih bersemangat daripada takut. Setelah menjelajahi beberapa ruangan, Raffi menemukan tangga yang menuju ke lantai atas. Di ujung koridor yang panjang, dia melihat sebuah pintu besar yang berbeda dari pintu-pintu lainnya. Pintu itu terbuat dari kayu ek yang tebal, dengan kunci besar yang tampaknya sudah berkarat. Pasti ini kamar yang mereka bicarakan, pikir Raffi. Dengan hati-hati, Raffi mencoba membuka pintu tersebut, tetapi pintu itu terkunci rapat. Dia mengeluarkan peralatan yang telah dipersiapkannya untuk membuka kunci. Setelah beberapa menit berusaha, akhirnya kunci itu terbuka dengan bunyi klik yang nyaring. Raffi mendorong pintu itu perlahan dan masuk ke dalam. Di dalam kamar, dia menemukan ruangan yang tampaknya tetap utuh seperti saat terakhir kali digunakan. Ada tempat tidur besar dengan spray putih, sebuah meja rias dengan cermin yang berdebu, dan lemari kayu di sudut ruangan. Di atas meja rias, ada sebuah buku harian dengan sampul kulit. Raffi mengambil buku itu dan mulai membacanya. Buku harian itu milik Lila. Di dalamnya, dia menulis tentang kehidupan sehari-harinya, kebahagiaan, dan rasa cintanya pada keluarganya. Namun, entry-entry terakhir di buku itu mulai berubah menjadi gelap dan penuh ketakutan. Lila menulis tentang sosok bayangan yang sering muncul di kamarnya, berbisik kepadanya saat malam tiba. Dia merasa sosok itu semakin mendekat setiap malam, dan dia takut akan apa yang akan terjadi. Raffi merasa merinding saat membaca tulisan itu, tetapi tetap berusaha untuk tidak terpengaruh. Ini pasti hanya imajinasi anak kecil, pikirnya. Namun, tiba-tiba, dia mendengar suara pelan seperti bisikan dari sudut ruangan. Raffi menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Hawa di kamar itu mendadak terasa sangat dingin, dan dia mulai merasa tidak nyaman. Berusaha mengabaikan rasa takutnya, Raffi melanjutkan membaca. Di halaman terakhir buku harian itu, Lila menulis tentang malam saat dia merasa sosok itu akan membawanya pergi. Dia menulis pesan terakhir untuk keluarganya, meminta mereka untuk tidak mencari tahu lebih lanjut dan membiarkan kamarnya terkunci selamanya. Tiba-tiba, lampu senter Raffi padam. Dia berdiri dalam kegelapan total, dan suara bisikan itu semakin jelas. Raffi mencoba menyalakan kembali senter, tetapi tidak berhasil. Saat itulah dia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat dingin menyentuh bahunya. Raffi panik dan berusaha lari keluar dari kamar. Tetapi pintu yang tadi bisa dibuka kini tak bisa digerakkan sama sekali. Dia mulai memukul-mukul pintu dan berteriak meminta tolong. Tetapi tidak ada yang mendengar. Suara bisikan itu berubah menjadi tawa yang mengerikan, dan bayangan-bayangan mulai bergerak di sekelilingnya.
Raffi merasa seolah-olah ada sesuatu yang merayap mendekatinya dari segala arah. Pagi harinya, penduduk desa yang penasaran melihat pintu rumah Ashara yang terbuka, memutuskan untuk memeriksa keadaan. Mereka menemukan Raffi tergeletak di dalam kamar yang terkunci itu, tak bernyawa dengan ekspresi ketakutan yang membekukan di wajahnya. Buku harian Lila tergeletak di sampingnya, terbuka pada halaman terakhir yang menyampaikan peringatan untuk tidak pernah membuka kamar itu. Sejak saat itu, kamar di rumah Ashara kembali tertutup rapat. Penduduk desa percaya bahwa arwah Lila dan sosok bayangan itu masih berada di dalam, menjaga agar rahasia kelam tetap tersembunyi. Tak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Dan kisah tentang kamar yang tak pernah dibuka menjadi legenda yang menambah aura misteri di desa kecil tersebut.